Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anggota Jemaat GKI Ngagel yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini ada kesempatan buat kami kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tolong dan terangi hati kami, supaya pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dituntun untuk boleh menangkap dengan tepat apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari dalam salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester. Ester, fatsalnya yang keempat. Akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Ester, fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Akan saya bacakan buat kita sekalian. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekhai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia pada hari ini sedang mengenang kepergian salah seorang yang sangat terkenal, yaitu Ratu Elizabeth II dari Inggris. Saudara-saudara, Ratu Elizabeth begitu terkenal di seluruh penjuru dunia. Terkenal bukan saja karena dia memerintah Inggris sebagai seorang ratu selama 70 tahun, tetapi juga saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan kepadanya umur panjang. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Ratu Elizabeth meninggal dunia adalah bahwa banyak orang menangisi kepergiannya.
Bukan saja orang-orang yang berada di Inggris, tetapi juga orang-orang di seluruh penjuru dunia sangat berduka cita dengan kepergian beliau. Beliau dikenal sebagai seorang yang murah senyum. Beliau dikenal sebagai seorang yang membuat karya-karya yang membawa kemajuan yang begitu besar untuk Inggris. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang tegas, tetapi juga penuh dengan keramahan kepada banyak orang. Sehingga saudara-saudara tidak heran ketika beliau meninggal dunia, banyak orang berlomba-lomba ingin mencari kesempatan memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth. Mereka rela untuk membangun tenda di pinggir jalan demi bisa mengantri untuk mendapat giliran memberi penghormatan terakhir di hadapan jenazah Ratu Elizabeth. Saudara-saudara, seorang ratu yang memerintah dalam waktu yang cukup panjang, 70 tahun, dan apa yang sudah dilakukannya sangat membekas di dalam hati rakyat Inggris dan juga di dalam hati banyak orang di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Ratu Elizabeth menggambarkan satu prinsip yang begitu indah, bahwa hidup adalah tentang menggoreskan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang akan diingat, sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika Ratu Elizabeth pergi meninggalkan kita semua, banyak orang merasa kehilangan, khususnya mereka yang sudah diberkati oleh karya-karya, oleh apa yang sudah dilakukan Sang Ratu semasa hidupnya. Saudara-saudara, hari ini kita membaca juga sebuah kisah tentang Ratu Esther. Kita tahu saudara-saudara di dalam kitab Esther, Esther diangkat menjadi seorang ratu untuk mendampingi Raja Ahasweros. Saudara-saudara, Esther sebetulnya adalah seorang Yahudi, tetapi dia diangkat menjadi ratu dari raja yang bukan Yahudi. Ini satu kesempatan yang begitu langka. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa diangkat menjadi ratu dari raja yang bukan orang Yahudi? Saudara-saudara, kesempatan langka ini, saudara-saudara, ternyata punya satu maksud yang indah. Kita tahu di dalam kisah yang diceritakan di dalam kitab Esther, ada sebuah persekongkolan, saudara-saudara, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Haman. Haman berusaha untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Haman mencoba untuk menceritakan sebuah cerita bohong kepada raja tentang bangsa Yahudi. Haman mencoba untuk membujuk raja supaya raja mengeluarkan titah, mengeluarkan perintah untuk menghabisi semua orang-orang Yahudi berdasarkan cerita bohong yang disampaikan Haman kepada Raja Ahasweros. Alhasil, saudara-saudara, pada akhirnya raja termakan oleh cerita Haman. Raja percaya kepada cerita bohong Haman, dan raja akhirnya mengeluarkan satu keputusan, satu titah, satu perintah, bahwa orang-orang Yahudi harus dihabisi, harus dibunuh semuanya. Saudara-saudara, rencana Haman ini terdengar oleh paman dari Ratu Esther yang bernama Mordekhai. Saudara, ketika Mordekhai mendengar intrik atau maksud busuk yang dimiliki oleh Haman, segera Mordekhai pergi menjumpai keponakannya yang kini menjadi istri raja, yaitu Ratu Esther. Diceritakanlah kepada Esther, saudara-saudara, niat yang akan dilakukan oleh Haman kepada orang-orang Yahudi. Diceritakan juga bahwa raja sudah memutuskan setuju untuk menghabisi semua orang Yahudi, bangsa Yahudi, orang-orang Israel ini. Saudara-saudara, apa yang menjadi maksud Mordekhai bercerita kepada keponakannya yang menjadi ratu?
Mordekai ingin supaya Ester melakukan sesuatu. Mordekai ingin supaya Ester berusaha untuk mengatakan kepada suaminya yang adalah Raja Ahasveros tentang kebenaran. Mordekai ingin supaya Ester mencegah terjadinya pembunuhan atas orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, tetapi kita baca di dalam bagian Alkitab yang kita lihat pada hari ini, ada satu peraturan. Ada satu ketentuan yang berlaku bagi siapa saja, termasuk bagi seorang ratu atau istri dari raja. Yaitu bahwa kalau ada orang datang kepada raja tanpa dipanggil, maka hanya ada satu hukum yang akan berlaku atas mereka, yaitu hukuman mati. Dan Ester tahu peraturan itu. Dan karenanya dia menjawab pamannya Mordekai dengan berkata, tidak mungkin aku datang kepada raja, karena aku tidak pernah dipanggil. Bahkan kalau kita teliti memperhatikan bacaan kita hari ini, sudah 30 hari raja tidak memanggil ratunya yang bernama Ester. Maka saudara-saudara, permintaan Mordekai kepada Ester supaya Ester berbicara kepada raja adalah permintaan yang begitu beresiko dan rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau Ester melakukannya, saudara-saudara, itu sama saja dengan bunuh diri. Karena Ester tahu peraturannya, tidak dipanggil, jangan menghadap. Kalau nekat menghadap, pasti akan dibunuh. Bisa menghadap kalau dipanggil. Tapi kalau tidak dipanggil, jangan sekali-kali menghadap. Saudara, akhirnya Ester memberikan jawaban kepada Mordekai. Tidak mungkin aku datang menghadap raja. Tidak mungkin aku berbicara sekalipun dia adalah suamiku. Aku adalah permaisurinya sebagai ratu. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi jawaban Mordekai? Ini satu kalimat yang menarik, saudara-saudara, yang dicatat di dalam pasal 4 ayat 14 kitab Ester. Di dalam ayat 14, di situ dikatakan begini, kalimat Mordekai. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tolong Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir ini. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, ada dua hal yang dikatakan Mordekai kepada Ester, keponakannya yang menjadi ratu. Yang pertama adalah, kalaupun Ester menolak berbicara kepada raja, Mordekai punya satu keyakinan. Apa keyakinannya? Tuhan akan menolong bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, yaitu pertolongan dari pihak lain. Mordekai, saudara-saudara, punya iman yang begitu besar bahwa kalaupun Ester tidak bersedia, Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong orang Israel atau bangsa Yahudi ini. Kalaupun satu pintu tertutup, Tuhan bisa membuka pintu lain bagi pertolongan untuk orang-orang Yahudi. Saudara, ini satu iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Mordekai. Dia tidak putus asa, sekalipun Ester tidak bersedia, dia yakin Tuhan bisa membuka pintu pertolongan dari orang lain atau dengan cara lain. Hal kedua, saudara-saudara, yang menarik untuk kita perhatikan dari kalimat yang disampaikan Mordekai kepada Ester adalah kalimat terakhir pada ayat 14. Bunyinya begini, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, apa yang hendak dikatakan Mordekai kepada keponakannya Ester ini?
Dia ingin mengingatkan kepada keponakannya, sebetulnya engkau bukan siapa-siapa, engkau pun orang Yahudi. Tetapi engkau bisa mendapat kesempatan menjadi permaisuri, menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Itu adalah satu kesempatan, itu adalah satu privilege yang tidak dimiliki setiap orang. Itu adalah satu kesempatan yang istimewa kalau Esther yang adalah orang Yahudi bisa menempati kedudukan yang begitu mulia sebagai ratu, istri dari Ahasveros. Nah, saudara-saudara, Mordekai ingin mengingatkan keponakannya, seakan-akan Mordekai mau berkata begini, Esther, kau sudah mendapat kesempatan yang sangat langka, dan itu adalah anugerah Tuhan. Esther, engkau mendapatkan satu hak istimewa menjadi seorang ratu, padahal engkau bukan siapa-siapa dan engkau juga orang Yahudi. Itu adalah satu kesempatan yang Tuhan beri. Perkataan Mordekai selanjutnya berkata begini, mungkin untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dengan kata lain, kalau boleh saya bahasakan, Mordekai mau berkata begini, Bapak Ibu. Esther, engkau sudah menjadi ratu. Kedudukanmu begitu mulia. Ingat, jangan-jangan Tuhan yang punya rencana memberikan kepadamu kedudukan sebagai seorang ratu untuk saat seperti ini. Yaitu apa? Tuhan sengaja membuat engkau menjadi ratu supaya engkau sebagai seorang ratu berbuat sesuatu untuk saat seperti ini, yaitu ketika bangsamu akan dibunuh oleh Haman yang sudah diresmikan atau disetujui rencananya oleh Raja Ahasveros. Saudara-saudara, ini satu hal yang begitu menarik untuk kita renungkan. Ketika orang hidup, ketika orang berada pada satu posisi, ketika orang diberikan satu kepercayaan tertentu atau kesempatan tertentu oleh Tuhan, maka kedudukan atau kesempatan itu tidak pernah dimaksudkan tanpa tujuan. Jadi kalau Esther bisa menjadi seorang ratu, itu karena Tuhan punya satu rencana. Tuhan yang di dalam kemahatauannya, sebelum manusia tahu, sebelum segala peristiwa terjadi, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Maka Tuhan yang mengetahui segala sesuatu itu, menempatkan Esther sebagai seorang ratu untuk maksud menolong bangsanya. Saudara, sejalan dengan apa yang terjadi pada Ratu Elizabeth, saya melihat kemiripan dari kedua ratu ini, saudara-saudara. Bahwa hidup adalah untuk melakukan sesuatu. Kalau saya hidup, kalau saya masih diberi umur, maka umur saya dimaksudkan bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Bukan. Kalau saya hidup, kalau saya masih diberi umur, itu berarti Tuhan mau saya melakukan sesuatu. Bahkan kalau saya diberi kedudukan, kalau saya diberi kepercayaan, kalau saya diberi kesempatan, maka kedudukan, kepercayaan, atau kesempatan yang Tuhan berikan itu bukan tanpa tujuan. Tetapi pasti untuk satu tujuan, yaitu tujuan-tujuan Tuhan. Dan saudara-saudara, yang indah di dalam cerita ini, akhirnya Esther sadar bahwa dia menjadi seorang ratu bukan kebetulan. Dia menjadi ratu karena rencana Tuhan yang begitu indah untuk umat Israel. Dan akhirnya di dalam cerita ini kita tahu, Bapak Ibu, Esther minta supaya semua orang berdoa, berpuasa. Karena dia akan menghadap raja sekalipun tidak dipanggil. Dan Esther berkata, sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Yang penting, aku menyampaikan sesuatu kepada raja, yaitu kebenaran
dan cerita busuk Haman yang sangat jahat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya hari ini masih diberi Tuhan kesempatan hidup, ingatlah bahwa hidup tidak pernah dimaksudkan untuk tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara, salah besar kalau orang menjalani hidup hanya seperti roda yang menggelinding tetapi tidak mengerti apa yang harus dia lakukan di dalam hidup. Tuhan ketika memberi umur panjang, memberi nafas hidup kepada seorang, maka semua itu pasti dimaksudkan untuk sebuah maksud. Dan itulah yang harus kita cari, kita renungkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau saya masih hidup sampai hari ini, apa maksud-Mu? Kalau saya masih bisa bernafas hari ini, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Supaya saya kerjakan. Tuhan, kalau hari ini saya masih diberi kepercayaan untuk melayani. Tuhan, kalau hari ini saya masih diberikan kepercayaan atau kesempatan sebuah jabatan, maka jabatan, kesempatan, kepercayaan itu tidak pernah dimaksudkan supaya kita hanya sekedar menikmati jabatan itu. Bukan. Tetapi ada satu rencana Tuhan, satu tugas yang Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya kerjakan dalam status atau dalam jabatan kita ini. Mungkin jabatan kita atau kedudukan atau status kita sederhana, tidak seperti Ratu Elizabeth atau tidak seperti Ratu Esther. Mungkin kita bukan raja, kita bukan ratu, kita hanya oma, hanya opa. Kita hanya engkong atau emak dari cucu-cucu kita. Kita hanyalah papa atau mama dari anak-anak kita yang sekarang sudah berkeluarga. Saudara, kendati pun sesederhana itu, Bapak, Ibu, dan saya bukanlah raja dan bukanlah ratu. Walaupun kita hanya kakek atau nenek, kita hanya engkong atau emak, pun dalam status kita yang demikian, ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan pada hari ini kita belajar satu hal. Bahwa ada yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap penugasan, di dalam setiap jabatan yang Tuhan percayakan. Tuhan punya rencana di balik semua itu agar kita melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu menyadari ada tugas-tugas yang Tuhan mau Bapak Ibu kerjakan? Sudahkah Bapak Ibu melakukannya? Ketika Bapak, Ibu, dan saya masih diberi kesempatan bernafas, ketika kita masih diberi kesempatan untuk menjadi engkong, menjadi emak atas cucu-cucu, menjadi papa, menjadi mama atas anak-anak. Sudahkah status kita yang demikian membuat kita sadar ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam status itu? Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita dan menuntun kita untuk merenung dan berpikir, Tuhan, tolong aku mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan, supaya aku lakukan di dalam umur yang masih Tuhan percayakan, atau di dalam status yang Tuhan masih percayakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk pelajaran dari Ratu Esther yang sadar bahwa kedudukannya sebagai seorang ratu tidak pernah dimaksudkan agar ia hanya sekedar menikmati jabatannya. Tetapi Esther sadar bahwa sebagai seorang ratu ada maksud yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu menyelamatkan bangsanya. Satu maksud yang mungkin tidak pernah dipahami oleh Esther sebelumnya,
tetapi disingkapkan oleh Tuhan melalui Mordekai. Dan Ester akhirnya paham, dia mengerti betul apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam kedudukannya sebagai seorang ratu. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami yang masih juga diberi kesempatan Tuhan punya nafas kehidupan. Kami masih hidup. Kami yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani atau punya jabatan-jabatan tertentu baik di gereja, di tengah-tengah pelayanan, ataupun di luar gereja. Tuhan tolong kami supaya kami ingat bahwa jabatan dan kepercayaan itu tidak pernah dimaksudkan supaya kami hanya sekedar menikmati jabatan. Tetapi biarlah kesempatan atau kepercayaan itu kami maknai sebagai satu cara Allah menggenapkan maksud dan rencana-Mu lewat hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Meteraikan dan berkati supaya hidup kami selalu diberkati dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.